Berarti Ubaidillah ini siapa? Inilah misteri dan teka-teki. Jika Ubaidillah ini bukan putranya Ahmad Al-Muhajir, berarti para habib yang ada di Indonesia ini bukan keturunan Rasulullah SAW. Apakah benar ada darah Rasulullah dalam diri Anda, diri kalian? Najwa Shihab itu pernah dites DNA. Hanya 3,48% yang mengandung DNA Arab. Kita ini dijajah dari keluar dari mulut singa Belanda, diterima oleh mulut harimau Jepang, diterima oleh mulut buaya para penjajah yang mengatasnamakan agama. Tertindas terus, kita nggak bisa maju, nggak bisa merdeka. Mau merdeka itu, mau bangkit itu pasti dikonotasikan sebagai wah kau khawarij, kamu benci habaib, kamu benci diri Rasulullah, pasti begitu, neraka dan lain sebagainya. Makanya saya bolak-balik bilang kepada pemerintah, tangkap itu Habib Rizik, selesai. Bolak-balik ya dia lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perbincangan terkait soal habaib di Indonesia betul-betul menjadi heboh di jagat maya. Sebagian masyarakat Islam Indonesia kembali mempertanyakan nasab habaib, apakah betul sampai ke Rasulullah atau tidak. Hal ini berdasarkan hasil penelitian, ternyata kemudian Pam Alawi yang dari Yaman masuk ke Indonesia, itu nasabnya ternyata dipertanyakan. Nah, bagaimana penjabarannya? Kita simak secara bersama-sama. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Pada kesempatan yang penuh dengan kebahagiaan ini, saya akan menyampaikan tema yang sensitif. Jadi sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada ucapan atau pendapat saya yang kurang berkenan, khususnya kepada para Alawiyin, Bani Alawi atau Ba Alawi, habaib atau para habib yang ada di Indonesia khususnya. Anggaplah informasi yang saya sampaikan ini sebagai bahan perenungan dan bahan perbandingan bagi para habaib, bagi para non-habaib dan umat non-muslim. Anggaplah ini sebagai tambahan referensi pembendaharaan pengetahuan kita. Kalau kita lacak sejarah mulai dari hijrah Imam Ahmad Al-Muhajir dari Basrah Irak menuju ke Hadramaut Yaman, ini ada salah satu imam yang menjadi teka-teki, yaitu putranya Imam Ahmad Al-Muhajir yang sebenarnya itu tidak ada, tapi diadakan. Siapa? Yaitu Imam Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Imam Ubaidillah ini yang menjadi rujukan datuk para habib di Indonesia, bahkan Asia Tenggara. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Jangan marah, ini semua belajar, sama-sama belajar. Apa yang saya sampaikan ini juga tidak ngawur. Semuanya berdasarkan penelitian dan referensi yang saya dapatkan. Jadi, Imam Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir ini sebenarnya menjadi teka-teki besar. Karena kitab yang mencatat tentang nasab yang paling awal adalah terbit pada abad ke-5 Hijriah, yaitu kitab Tahdhibul Ansab karangan Imam Ubaidillah. Dan pada abad berikutnya Imam Fakhrur Razi mengarang kitab Syajarah Al-Mubarakah yang mencantumkan tentang nasab-nasab dzurriyyah Rasulullah SAW yang asli. Di dalam sejarah awal diterbitkannya kitab tentang nasab, Ali Al-Quraidi ini benar-benar ada dan statusnya sahih dzurriyyah Rasulullah. Karena Imam Ali Al-Quraidi ini juga meriwayatkan hadis dan banyak dicantumkan sanadnya oleh Imam At-Tirmidzi. Beliau Imam Ali Al-Quraidi ini wafat pada tahun 210 Hijriah. Jadi jelas setelah Ali Al-Quraidi mempunyai anak yang bernama Muhammad An-Naqib, Muhammad An-Naqib mempunyai anak yang bernama Isa Ar-Rumi, Isa Ar-Rumi mempunyai anak yang bernama Ahmad Al-Muhajir, ya. Ahmad Al-Muhajir ini hanya mempunyai 3 orang anak laki-laki yang bernama Ja'far, Abu Ja'far yang menurunkan keturunan di daerah Roy, ya. Yang kedua Ali, dan yang ketiga adalah Husain bin Sabur. Ali ini menurunkan keturunan di daerah Ramallah, tepi barat Palestina. Jadi tidak mempunyai anak yang bernama Ubaidillah. Terputus di sini nih. Terputus di Ubaidillah, Imam Ubaidillah. Jadi para habaib yang ada di Indonesia jangan bangga dulu. Tolong. Imam Ubaidillah ini apakah benar-benar putranya Imam Ahmad Al-Muhajir? Kuncinya di satu ini, terputus. Teka-teki, misteri. Ada kitab yang diterbitkan pada abad 13 Hijriah. Ini kan abad 13 Hijriah.
rujukannya dari kitab yang diterbitkan pada abad ke-10. Nama Ubaidillah ini muncul. Padahal referensi, akurasi primer itu harus sesuai dengan zamannya. Imam itu masih hidup. Atau paling enggak secara sekunder setelah beliau wafat ada buku yang paling tua sebagai rujukan awalnya. Nah, buku nasab paling tua itu diterbitkan pada abad 5 Hijriah karangan Imam Ubaidillah dengan nama kitab Tahdzibul Ansab. Lalu disempurnakan lagi oleh Imam Fakhrur Razi dengan kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Ini abad 6 Hijriah, bukan Masehi loh, Hijriah. Qala Fakhrur Razi fi Asy-Syajarah Al-Mubarakah, amma Ahmad Al-Idhi fa'ati bihi min salasati banin. Muhammad Abu Ja'far bin Roy, wa Ali bin Ramlah, wa Husain atibihi bin Sabur. Jadi Imam Ahmad Al-Muhajir ini hanya mempunyai 3 orang anak laki-laki, yaitu Abu Ja'far, Ali dan Husain. Tidak ada Ubaidillah. Baru pada abad 10 Hijriah, Ubaidillah ini dibarengkan pada awal hijrahnya Imam Ahmad dari Basrah Irak menuju ke Hadramaut, Yaman. Bahkan sampai cucu-cucunya, yakni 3 cucu dari Imam Ubaidillah yang bernama satu Ismail alias Basri, yang kedua adalah Alawi, yang ketiga adalah Jadid. Nah, Alawi inilah yang menurunkan Habib-Habib yang ada di Indonesia dengan gelar Alawi, Bani Alawi atau Alawiyin, yang akhirnya pada tahun 1928 didirikanlah Maktab Ad-Daimi Rabithah Alawiyah tahun 1928 di Batavia atau Jakarta, Betawi. Sekarang ketua Rabithah Alawiyah siapa? Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Saqqaf atau As-Saqqaf dari Pasuruan itu, situ kiri. Jadi Ubaidillah ini bukan putranya Imam Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi. Jadi terputus di sini misterinya. Siapa yang ketika itu rujukan saya adalah Imam Fakhrur Razi. Imam Fakhrur Razi juga seorang mufassir dan sejarawan, ilmuwan, ulama yang sangat teliti dan hati-hati dalam menyimpulkan semua masalah, khususnya tentang nasab. Ya, abad 13 Hijriah itu terbitlah kitab-kitab karangan para habib ya tentang nasab, yaitu bernama kitab Nudlat Latifah fi Silsilati Nasabil Alawi. Ya, ini ditulis oleh Habib Zainal Abidin bin Alwi Jamalul Lail. Yang kedua ada kitab Ittisalu Nasabil Alawiyin wal Ashraf yang ditulis oleh Umar bin Salim Al-Atas atau Al-Atos. Terus berikutnya adalah kitab Syamsul Zahirah ditulis oleh Abdurrahman Muhammad bin Husain Al-Masyhur. Ini ada dan menjadi rujukan, cuma diterbitkannya pada abad 13 Hijriah. Tidak bisa. Abad yang paling awal itu ditiadakan. Masalah nasab ini rumit dan sulit. Kenapa orang-orang Jawa tidak mencantumkan marganya? Karena orang-orang Jawa senang membaur. Dia tidak mengandalkan nasab, jantan dia, berjantan, menjalu, berdiri sendiri. Hidup tidak mengandalkan nasab, karena nasab itu ditentukan oleh nasib. Memang nasab itu juga penting, tapi tidak terlalu penting. Karena kebanyakan dengan nasab ini, nasibnya muncul dengan cara fitnah, ya, menipu banyak orang. Sampai-sampai mencari banyak dalil untuk pembenar. Karena karakteristik manusia itu akan mencari dalil pendukung pembenaran atas apa yang dia ucapkan dan dia lakukan. Ini manusiawi dan alami, memang begitu. Jadi jangan katakan, wah Ustadz ini Khawarij, Ustadz ini Wahabi, pembenci Ahlul Bait Rasulullah. Tidak. Saya orang Sunni, Ahlus Sunnah wal Jamaah yang selalu menghormati Ahlul Bait Rasulullah. Tapi siapa Ahlul Bait itu? Ahlul Bait Rasulullah itu ya yang terdekat, ya, keluarga yang terdekat dengan Rasulullah. Mungkin ya juga keturunan Rasulullah sampai sekarang, tapi saya kurang mengerti tentang silsilah nasabnya. Ada memang ada, tapi banyak yang sudah hilang. Jadi ada yang terputus. Oleh sebab itu banyak sekali kasus yang mengaku sebagai Habib, yang akhirnya malah perilakunya tidak sama seperti gelarnya. Saking baiknya orang Indonesia Nusantara ini. Orang-orang Tionghoa yang datang sejak abad 8, ya, sejak zaman Majapahit Kertanegara, ya, sampai zaman Demak, Bintara, sampai sekarang juga mau ayo berdampingan hidup bersama. Jadi orang Jawa, orang Nusantara ini semakin banyak menjalankan perintah Rasulullah, kalau yukrim dhaifah, maka muliakanlah tamunya. Tapi karena saking banyak orang Indonesia ini, jangan katakan orang Jawa, orang Nusantara ini sebagai manusia jahiliyah. Jangan. Jadi mari berhubungan baik. Mari berhubungan baik antar sesama umat manusia. Welcome orang Nusantara ini terhadap semuanya. Jangan anggap kalian para habib itu sebagai majikan dan orang-orang pribumi sebagai bawahan. Jangan. Sampai-sampai saking baiknya umat Islam Nusantara ini juga menganggap bahwa jika ada 2 orang alim, yang satu itu dari orang Yaman, keturunan Arab, dan yang kedua ini dari keturunan pribumi, yang pertama ini didahulukan orang-orang keturunan Arab dulu. Ini saking baiknya. Jadi para habib atau habaib atau sayyid atau syarif yang ada di Indonesia ini mudah untuk dikenal ciri-cirinya, karena memang mereka
jarang membaur, kecuali para habib pada gelombang pertama pada abad 11-12 Masehi. Mereka sudah membaur dengan masyarakat Indonesia membumi, yaitu Fam Azmat Khan dan Fam Basyaiban. Kalau Bani Alawi ini dia eksklusif, dia menutup diri, tidak mau menikah dengan yang tidak sekufu, tidak sepadan, tidak sebanding, dan menjaga silsilah yang mulia itu. Nah, yang mulia ini dari mana? Nah, ini kembali kepada Ba'alawi. Ya. Ba'alawi ini apakah benar, ya, ayahnya itu Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir atau tidak? Ini kami ambil dari kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah karangan Imam Fahru Razi, bahwa Imam Ahmad al-Muhajir ini tidak mempunyai anak yang bernama Ubaidillah. Berarti Ubaidillah ini siapa? Inilah misteri dan teka-teki. Jika Ubaidillah ini bukan putranya Ahmad al-Muhajir, berarti para habib yang ada di Indonesia ini bukan keturunan Rasulullah SAW. Ayo, kuncinya di sini nih satu. Nah, Ubaidillah itu benar-benar putranya Ahmad al-Muhajir. Ini karangan kita pada abad 10, abad 5, abad 6 Hijriah itu tidak mencantumkan itu. Imam Fahru Razi dan kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah itu mencantumkan bahwa putranya Imam Ahmad al-Muhajir itu 3 tok dan tidak ada Ubaidillah, Abu Ja'far, Ali dan Husain. Kenapa tiba-tiba Imam Ubaidillah ini sebagai ayahnya Alawi masuk dalam silsilahnya Bani Alawiyin di Indonesia, habaib di Indonesia ini? Ini yang perlu dipelajari kembali. Yang dulu adalah orang-orang pribumi dan Nusantara ini yang terus-menerus mau diadu domba, sehingga sulit untuk maju. Keterbelakangan terus dalam hal mental, spiritual, dan material. Oleh sebab itu, ini saya sampaikan agar senantiasa semuanya sama-sama cerdas. Keturunan Arab Yaman Hadramaut juga introspeksi diri. Apakah benar ada darah Rasulullah dalam diri Anda, diri kalian? Najwa Shihab itu pernah dites DNA. Hanya 3,48% yang mengandung DNA Arab. Kebanyakan mengandung DNA Mongoloid, Asia Selatan, Bangladesh, Afrika, Pakistan, tidak dari orang Arab asli. Padahal kalau rumus DNA yang asli itu adalah dari orang Arab itu mayoritas, harusnya begitu. Cobalah para habaib yang ada di Indonesia ini mau tes DNA untuk standar ilmiah saja. Kalau memang mengagumkan faktor keturunan. Kalau hanya sekedar dogma keyakinan saja, ya Allah alam, saya nggak ngerti. Tapi kalau memang mau terbukti fakta ilmiah, silahkan tes DNA. Lebih banyak unsur DNA Arab kah atau non Arab. Oleh sebab itu, para habaib yang ada di Indonesia ini jangan hidup hanya mengandalkan nasab. Bahkan kalau bisa itu malu, karena tidak sesuai dengan biologisnya dan ideologisnya Rasulullah. Oleh sebab itu sekali lagi saya ingatkan, jangan sekali-kali untuk berbangga diri secara berlebihan yang akhirnya menonjolkan ketakaburan, kesombongan. Karena kesombongan itu ya Allah, kita tidak berhak untuk berlaku sombong. Atau bahkan justru malah berbohong. Saya keturunan Rasulullah, saya ini kakak darah Rasulullah. Dari siapa? Dari mana? Dari silsilah siapa? Seharusnya Anda, para keturunan Arab yang mengaku habib di Indonesia ini justru menomor-satukan orang-orang pribumi. Anda akan selamat. Dulu kan kiai-kiai itu, dulu kan ustadz-ustadz lokal itu. Baru Anda makmum di belakangnya itu Anda akan selamat. Inilah saking baiknya mengamalkan sabda Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah itu. Orang-orang Nusantara ini selalu berhusnudzon, berbaik sangka terhadap semuanya, tidak hanya keturunan Arab Yaman tapi juga keturunan Tionghoa dan keturunan-keturunan Eropa yang lain. Semuanya dihormati. Welcome. Selamat datang. Monggo. Tafadhol, hidup bergandengan dengan kami. Tapi jangan tindas kami gitu. Kita ini dijajah dari keluar dari mulut singa Belanda, diterima oleh mulut harimau Jepang, diterima oleh mulut buaya para penjajah yang mengatasnamakan agama. Tertindas terus, kita nggak bisa maju, nggak bisa merdeka. Mau merdeka itu, mau bangkit itu pasti dikonotasikan sebagai wah, kau khawarij, kamu benci habaib, kamu benci diri Rasulullah, pasti begitu, neraka dan lain sebagainya. Tolong, kalau ada yang bisa membantah, ya, apa yang saya sampaikan ini, bantah juga dengan ilmiah, data yang ilmiah. Jangan hanya sekedar istilahnya marah. Ya. Jadi tidak semuanya keturunan Arab itu pasti keturunan biologis Rasulullah. Ini harus kita pegang. Karena keturunan Arab yang Yaman, ya, ini banyak yang menyalahgunakan, khususnya generasi-generasi muda sekarang. Kalau dulunya datuk-datuk mereka datang ke Indonesia, semisal Fakih Al-Muqaddam, ya, misalkan Syafiq Mirdad itu benar-benar berdakwah murni tanpa ujrah atau imbalan upah. Tapi setelah berkembangnya fitnah zaman sekarang ini, anak-anak muda itu ditetrah darah dzurriyyah Rasulullah langsung wah, angkat dada. Saya siapa? Sebab itu mari bersama-sama bergandengan tangan.
Sekarang ini sudah tidak ada bedanya antara bangsawan ningrat dengan rakyat. Islam datang ke Indonesia ini menghilangkan sekat-sekat perbedaan nasab itu. Oleh sebab itu, sekali lagi orang Jawa ini mau mengalah, walaupun mayoritas tapi tidak mau menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa nasional. Ini kan saking baiknya, welcome-nya. Kalau belum wafahnya orang-orang Jawa Nusantara, tetap memakai bahasa Melayu, ya, bahasa Indonesia. Walaupun ada campuran Jawanya dan Arabnya, sebagian Cinanya. Tapi orang-orang Nusantara tetap mengalah, khususnya orang Jawa. Oleh sebab itu, dengan mengalahnya orang Jawa ini jangan selalu ditindas malah, lalu dipojokkan sampai ke bibir jurang. Sampai kapan akan melawan begitu? Oleh sebab itu, mohon dimengerti dan difahami, semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi bagian daripada tambahan referensi, masukan bagi para pendengar dan pemirsa sekalian, agar senantiasa kita ini hidup dengan status yang sama, terhindar dari gede, made, menengah alit, terhindar dari kasta Brahmana, Ksatria, Waisa, Sudra, Dalit, atau dari sisi keraton-keratonan, ada raja, ada kaula alit, ada semuanya sama. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.